Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Tambunan dengan NRP 15/2023/108. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil praktikum pertemuan 5 machine learning. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu pada nomor 1. Yang pertama di sini ada import NumPy ASNP. Ini digunakan untuk mengkomputasi numerik dan operasi matriks. Kemudian ada data matriks A. Ini digunakan mendefinisikan matriks A yang berkurang 3x3 sesuai soal dengan tipe detail float agar semua perhitungan menggunakan bilangan desimal. Lalu kita masukkan informasi z-score-nya. Di sini ada mean, std, dan z. Eksis 0 itu digunakan untuk berarti perhitungan dilakukan per kolom, bukan per baris. Dan DDF 0 artinya kita menggunakan standar deviasi populasi dibagi N, bukan N kurang 1. Lalu rumus z-score diterapkan sebagai elemen dikurangi mean kolomnya. Lalu dibagi standar deviasinya, hasilnya adalah matriks Z di mana setiap kolom memiliki mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Lalu di sini ada eigenvalues dan eigenvektor, EDX, eigenvalue, dan eigenvektor. Itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan det A dikurang I sama dengan 0 secara otomatis dan mengembalikan dua hal array nilai eigen v dan matriks di mana setiap kolomnya adalah satu vektor eigen. Karena urutan level tidak tertentu, kita urutkan dari nilai eigen terbesar menggunakan ARG sort dengan -1 untuk membalikan urutan. Perhatikan bahwa V2 sama dengan 0 ini menandakan matriks A singular ada dependensi linear antar baris antar kolom. Lalu di sini kita akan menjelaskan residu. Residu ini digunakan untuk verifikasi. Kita bisa mengecek apakah AV dan V itu benar-benar terpenuhi atau tidak. Hasilnya harus mendeteksi 0 semua dan memang terbukti demikian. Lalu ada QZ. Nah ini itu digunakan untuk matriks konvarian, matriks yang menggambarkan hubungan antara fitur. Kita transport Z terlebih dahulu karena npconv menggunakan input di mana dia baris adalah satu variabel. Lalu ada eigcalcov dan EIDX2 digunakan untuk menghitung eigen dari matriks konvarian dan urutkan dari terbesar, dan disinilah inti PCA. Vektor eigen dengan nilai eigen terbesar adalah PC1 dan seterusnya. PC1 menjelaskan 75,86% variansi dan PC2 menjelaskan 24%, 14%, total adalah 100%. Lalu sini ada W eigenconv dan Z PCA digunakan untuk mengambil dua kolom pertama dari matriks vektor eigen sebagai matriks bobot W berkurang dikali 2. Lalu bisa memproyeksikan data Z kurang ke ruang PC baru dengan perkalian matriks Z underscore W. Hasilnya adalah matriks 3x2. Data kita berhasil mereduksi dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi tanpa kehilangan informasi sama sekali karena variansi kumulatif 100%. Lalu kita memasukkan outputnya. Ini adalah output matriks A nya, data yang pertama. Ini ukuran 3x3 dengan hasil normal z-score nya mean per kolom 0,6, 4,6, 9,3 dan standar deviasi per kolomnya 3,3
2,4 dan 4,9. Dan nilai EG-nya itu adalah baris itu min 2 dan min 0,9. Dimensi awal dari 3 dimensi setelah PCA atau dari dikali 2 dengan 3,2. Dan variasi kumulatif di dua PCA itu adalah 100%. Lalu kita menjelaskan pada nomor tugas 2. Diberikan dataset diabetes CSV untuk membentuk model klasifikasi dengan metode ADABUS Calcifer. Dataset yang diberikan display menggunakan model train, test split, dan library skin model selection dengan nilai argumen test size 0,2. Ini adalah codingannya. Tugas 2 yang pertama-tama ada import pandas NPD dan from skin model selection import train test split. Saya menggunakan library pertama pandas untuk membaca dan memanipulasi dataset dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah train test split dari library skitlearn, fungsinya untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji secara otomatis. Lalu di sini ada data load datasetnya. Dataset diabetes dibaca menggunakan rate SSV parameter yang kita tambahkan karena sifat SSV ini menggunakan titik koma sebagai pemisahan antara kolom maupun biasa hasil disimpan dalam variabel df bertipe data frame. Lalu di sini ada informasi datasetnya. DF itu digunakan menggambarkan tabel baris dan kolom dataset ini memiliki 78 baris dan sedang kolom kita tampilkan nama-nama fitur mendrop kolom target outcome terlebih dahulu dan value counts menunjukkan distribusi kelas beberapa banyak pasien negatif diabetes 0 dan positif negatif 1 dan ini penting untuk mengetahui apakah dataset kita seimbang atau tidak. Lalu ini ada X dan XDF2 dan Y. Ini adalah langkah standar dalam machine learning, memisahkan data menjadi bagian X, beri semua kolom fitur seperti close, BMI, X, dan sebagainya. Ini adalah input model. Dia berisi kolom outcome saja. Ini adalah label atau jawaban yang ingin diprediksi oleh model X1. Berarti kita menurut berdasarkan kolom. SP datasetnya ini digunakan untuk membagi data secara otomatis parameter TSS 0,2 artinya 60% dijadikan data uji dan 80% sisanya menjadi data latih random step 2. Ini digunakan hasil angka acak fungsinya agar pembagian data selalu menghasilkan hasil yang sama setiap kali dalam program dijalankan sehingga hasil eksperimen bisa diproduksi. Yang fungsi ini menggambarkan variabel sekaligus X-train, X-test untuk fitur dan Y-train Y-test untuk labelnya. Lalu ini adalah hasil test splitnya. Dari 768 total sampel kita mendapatkan 614 data latih 80% dan 194 data uji 12%. Kita juga cetak shape masing-masing variabel untuk memastikan dimensinya benar. X dan X dan test memiliki 8 kolom fitur datanya trend dan Y test hanya satu kolom tabel. Ini kolom outputnya. Nah, ini adalah implementasinya. Ada jumlah baris 768, jumlah kolom 9, fitur ada brightness, gloss, float pressure, skin text, insulin, BMI, diabetes pedigree infection, dan age. Target adalah outcome. Lalu ada hasil transkripnya kalau sampai 798, ukuran data latih 614 sampel, ukuran data uji 154 sampel, dan extract shape 614,8, X testnya 194,8, ya train shape-nya 614 dan ya test shape-nya 154. Lalu kita lanjut ke nomor 3, menentukan hasil kinerja klasifikasi model. Ada bus classifier menggunakan evaluasi metrik, akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Di sini ada import pandas SPD, from scale model import transplant, from scale assemble import ada bus classifier, from scale metric import ada actual score, prediction score, recall score, advanced score, dan klasifikasi report.
Ini adalah algoritma klasifikasi utama yang akan kita gunakan kedua berbagai fungsi dari modul matrix, yaitu akurasi, precision, recall, advanced code, dan klasifikasi report. Berfungsi sebagai mengukur performa model dari sebagai sudut pandang. Lalu kita masuk ke load split data. Ini digunakan untuk melakukan load dataset, memisahkan fitur X dan target Y, lalu dibagi menjadi 80% data latih dan 20%. Datanya akan diuji dengan random stand 42 agar hasilnya konsisten. Lalu sini ada training. Ini digunakan untuk algoritma ensemble yang bekerja dengan menggabungkan banyak model lemah, umumnya deksentris sederhana, menjadi satu model yang kuat. Caranya adalah model memberi fokus memperbaiki kesalahan model sebelumnya dengan memberikan bobot lebih besar pada data yang salah diklasifikasi. Model ini bisa dilatih. Kemudian ada predict X menghasilkan YPRED pada data uji yang belum pernah dilatih di model. Lalu ada evaluasi metrik. Ini digunakan adalah menggunakan 4 metrik standar. Setiap fungsi meminta menerima 2 model argumen tes adalah laba sebenarnya, dan YPRED adalah hasil definisi model. Keempat metrik ini dihitung berdasarkan perbandingan keduanya. Lalu kita start. Nah, ini hasilnya evaluasi metrik ada akurasi, precision, recall, advanced code dengan hasil 0,7, 0,6, 0,7, 0,7. Klasifikasi reportnya ada non diabetes itu precision 58, recall 0,81, advanced score 0,82, super 0,9, diabetes 0,68, recall 0,73, advanced score 0,70, super 55. Akurasinya advanced score 0,78, super 94. Macro FG nya precisionnya 0,76, recall 0,77, advanced score 0,76, support 94. Wake FG nya precisionnya 0,78, recall 0,78, advanced score 0,78, support 0,94. Lalu kita melanjutkan pada tugas yang keempat terakhir, gunakan teknik reduksi dimensi fitur hasil diabetes CSV. Menggunakan teknik PCA, tentukan jumlah fitur terbaik hasil reduksi dimensi PCA yang menghasilkan evaluasi metrik terbaik algoritma ADBUS classifier. Tentukan evaluasi metrik akurasi, presisi, recall, dan advanced score yang terbaik. Pertama di sini ada importnya yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu ada scalar sebelum PCA ini nih. Ini digunakan untuk mengubah setiap fitur sehingga memiliki mean sama dengan 0 dan standard deviation sama dengan 1. Mirip dengan z-score normalisasi yang kita bahas nomor 1. Perhatikan perbedaan penting di sini. Pada data latih kita gunakan fit transform, artinya skala belajar parameter mean dan standar deviasi dari data latih, lalu menggunakan mentransformasinya. Pada data uji kita hanya gunakan transform, menggunakan parameter yang sudah dipelajari dari data latih. Ini mencegah data leak, yaitu bocornya informasi data uji ke proses pelatihan. Lalu di sini ada fitur, ini adalah persiapan iterasinya. IX1 mengambil jumlah kolom fitur, dalam kasus ini 8 fitur. Variabel responnya adalah lihat list kosong yang akan kita isi dengan evaluasi untuk setiap jumlah komponen PCA. Kita akan mencoba semua kemungkinan dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan 8 untuk menemukan jumlah komponen terbaik. Lalu di sini ada loop, melakukan loop. Ini digunakan untuk melakukan loop dari n sampai hingga 8. Setiap satu interaksi membuat objek PCA baru dengan jumlah komponen berbeda. Fit transform pada data latih PCA belajar adalah komponen utama dari data latih, langsung mentransformasinya. Transform pada data uji menggunakan komponen yang sudah dipelajari polanya, sama seperti standar tadi. Fit hanya pada data latih, transform pada keduanya. Lalu ini ada base. Ini setelah semua selesai, kita mencari hasil terbaik menggunakan max. Parameter K lambda X dengan X berarti kita memiliki berdasarkan nilai F1 score tertinggi, bukan akurasi. Alasannya F1 score lebih adil karena
memperhitungkan baik precision maupun recall sekaligus, terutama pada batas yang tidak seimbang seperti di atas. Nah, kita jalankan outputnya. Apa nih? Ini adalah outputnya untuk ini adalah fitur scaling dengan standar sebelum di PCA. Ini kolom dan tabelnya. Lalu hasil terbaik PCA itu berdasarkan advance score-nya yang label ada yang ketujuh. Frekuensi menjelaskan ada 0,95, akurasinya 0,72, precisionnya 0,61, recallnya 0,3, advance score-nya adalah 0,62. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.